Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Maya Apridia, NIM terakhir 048, Arianto Dwi Saputra NIM terakhir 089, dan Sinta Rahmadita Abidin NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar pengambilan keputusan berbasis sistem informasi keuangan. Pengambilan keputusan apapun yang dilakukan tidak lain adalah untuk membantu cabang dalam rangka merespon kondisi ekonomi atau barangkali dalam rangka memusatkan segala sesuatu seperti pengembalian investasi yang telah dilakukan di luar negeri. Suatu waktu barangkali pengambilan keputusan merupakan hasil dari berbagai macam budaya. Artinya dalam pengambilan keputusan sangat diwarnai dan dipengaruhi budaya. Sebagai contoh, pengambilan keputusan evaluasi kinerja tenaga kerja lokal oleh para manajer ekspatriat tersebut. Untuk memberikan gambaran tentang gaya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam arena internasional adalah dengan memberikan berbagai macam contoh. Sistem informasi keuangan adalah subsistem informasi berbasis komputer atau CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada internal dan eksternal yang inputnya berasal dari SIA, audit internal dan intelijen keuangan. Output yang dihasilkan berupa peramalan, manajemen data, dan pengendalian. Jadi dalam pengambilan keputusan seorang manajer menggunakan data-data input yang berasal dari SIA, audit internal, dan intelijen keuangan sebagai dasar pertimbangan dan penilaian sebelum menentukan keputusan, yaitu konsep dasar pengambilan keputusan manajemen keuangan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep dasar pengambilan keputusan manajemen keuangan, yaitu antara lain yang pertama, sistem pengambilan keputusan. Sistem keputusan model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Untuk sistem keputusan tertutup, sistem ini menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Konsep sebuah sistem keputusan tertutup jelas menganggap orang rasional yang secara logis menguji semua alternatif, mengurutkan berdasarkan kepentingan hasilnya, dan memilih alternatif yang membawa kepada hasil yang terbaik atau maksimal. Untuk sistem keputusan terbuka, sistem ini memandang keputusan sebagai berada dalam suatu lingkungan yang rumit dan sebagian tak diketahui. Keputusan dipengaruhi oleh lingkungan dan pada gilirannya proses keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang hasil. Hasil menentukan apa yang akan terjadi bila sebuah keputusan diambil dan arah tindakan diambil. Dalam analisis pengambilan keputusan biasanya dibedakan 3 jenis pengetahuan yang berhubungan dengan hasil, yaitu antara lain A. Kepastian, B. Resiko, dan yang ketiga ketidakpastian. Yang ketiga yaitu tanggapan keputusan. Keputusan dapat digolongkan menjadi 2 macam keputusan, yaitu antara lain A. Keputusan terprogram, yang maksudnya adalah keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelumnya sebagai seperangkat aturan atau prosedur keputusan. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, yang maksudnya keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. Keputusan dalam suatu sistem keputusan terbuka adalah tidak terprogram karena tidak mungkin menspesifikasikan sebelumnya semua faktor. Selanjutnya nomor 4, uraian tentang pengambilan keputusan. Model keputusan yang memberitahukan pengambil keputusan bagaimana ia harus mengambil segolongan keputusan disebut model normatif ataupun perspektif. Sedangkan jika sebuah model yang menguraikan bagaimana sesungguhnya pengambil keputusan disebut model deskriptif. Model normatif secara umum telah dikembangkan oleh para ekonom dan ilmuwan manajemen. Pemrograman linear, teori permainan, penganggaran modal, dan teori keputusan statis adalah contoh model dari contoh normatif. Model deskriptif berusaha menjelaskan perilaku sebenarnya, dan karena itu telah dikembangkan oleh para ilmuwan keperilakuan. Selanjutnya nomor 5, kriteria untuk pengambilan keputusan. Kriteria untuk memilih di antara alternatif-alternatif di dalam model normatif adalah pemaksimalan atas laba, kegunaan,
nilai yang diharapkan, dan sebagainya. Tujuan ini bila dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dianggap sebagai fungsi objektif sebuah keputusan. Pandangan tradisional tentang kriteria pengambilan keputusan yang mengandung resiko adalah memaksimalkan nilai yang diharapkan. Sebuah pandangan alternatif pada kriteria pengambilan keputusan adalah pemuasan. Pandangan ini berasal dari model keperilakuan deskriptif yang mengatakan para pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif dan harus mencarinya. Selanjutnya adalah nomor 6, relevansi konsep keputusan terhadap perencanaan sistem informasi. Sistem informasi berdasarkan komputer berguna baik dalam sistem tertutup maupun sistem terbuka. Di dalam model keputusan tertutup, komputer bertindak sebagai sebuah alat penghitung untuk bisa menghitung hasil optimum. Di dalam model terbuka, komputer bertindak sebagai pembantu bagi manusia mengambil keputusan dalam menghitung, menyimpan, mencari kembali, menganalisa data, dan sebagainya. Perancangan tersebut memungkinkan manusia mengambil keputusan mengalokasikan tugas bagi dirinya atau pada komputer. Perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk keputusan-keputusan dalam keadaan kepastian, resiko, dan ketidakpastian menunjukkan perlunya beberapa model keputusan bagi sistem informasi keuangan. Untuk setiap model, persyaratan datanya berlainan, penyajiannya juga berbeda, dan masukan keputusan dari manusia, pengambilan keputusannya juga tidak akan sama. Terbatasnya manusia sebagai pengambil keputusan dalam organisasi, di samping efisiensi relatif dari pengolahan manusia atas keputusan berarti bahwa sistem informasi keuangan harus memprogram sebanyak mungkin keputusan. Bila keputusan tidak dapat sepenuhnya diprogram, maka yang mungkin adalah pemrograman sebagian. Dalam kasus ini, aturan yang telah ditentukan sebelumnya digunakan sampai batas tertentu dan kemudian keputusan lanjutannya diserahkan kepada manajer selaku pengambil keputusan. Model sistem informasi keuangan dapat menggunakan kriteria optimasi atau pemuasan. Adalah penting untuk mengenal hal ini dalam merancang sistem informasi atau keputusan. Pengguna optimasi biasanya lebih disukai dibandingkan dengan pemuasan. Bila pemuasan dipakai sebagai kriteria, perlu diidentifikasikan secara jelas agar pengambil keputusan tidak melulu percaya bahwa keputusan merupakan strategi optimal, sedangkan kenyataannya tidaklah demikian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe keputusan manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan terstruktur atau structured decision. Keputusan ini mengandung suatu respons otomatik terhadap kebijaksanaan yang ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan ini. Tantangan yang besar bagi seorang analisis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan ataupun menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terstruktur di mana saja. Akibat dari pelaksanaan pengambilan keputusan ini dapat membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Selanjutnya nomor 2 yaitu keputusan setengah terstruktur atau semi-structured decision. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang terakhir adalah keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision. Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah yang bersifat kompleks. Dikarenakan hanya sedikit parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui adalah probabilistik. Untuk menjawab masalah seperti ini diperlukan seluruh bakat dan juga keahlian dari pengambil keputusan ditambah dengan sistem informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Rahmadita Abidin dengan NIM terakhir 102 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme, tahap, dan model pengambilan keputusan dalam sistem informasi keuangan. Yang pertama adalah mekanismenya. Mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem informasi keuangan. Nah, mekanisme pengambilan keputusan ini adalah proses pengambilan keputusan atau kegiatan memilih tindakan yang tepat dari beberapa alternatif yang dianggap tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, umumnya tahap-tahapnya terdiri dari yang pertama, penetapan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, perincian tujuan-tujuan dalam pola atau kelompok-kelompok yang operasional. Langkah yang ketiga, menyusun tindakan alternatif yang akan dipilih untuk mewujudkan suatu tujuan yang ditetapkan. Langkah yang keempat, menilai masing-masing tindakan alternatif tersebut. Langkah yang kelima, memilih tindakan yang terbaik sebagai keputusan sementara. Langkah yang keenam, menginventarisasikan akibat-akibat sampingan yang tidak baik dari keputusan sementara itu. Dan langkah terakhir adalah menetapkan keputusan sementara menjadi keputusan terakhir dengan menyusun rencana pelaksanaan atau rencana implementasi. Lalu yang kedua ada tahap-tahap menentukan atau memutuskan keputusan dalam sistem informasi keuangan. Nah, di sini umumnya manajer ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penyelidikan atau intelligence, yang kedua perancangan atau desain, yang ketiga pemilihan atau choice, dan yang terakhir implementasi atau implementation. Nah, yang pertama penyelidikan atau intelligence yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Lalu yang kedua adalah perancangan atau desain, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Nah, hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, lalu menghasilkan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemilihan atau choice, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Nah, pilihan ditentukan dan dilaksanakan akhirnya. Lalu yang keempat adalah implementasi atau implementation. Di sini adalah kegiatan untuk penerapan alternatif pemecahan masalah yang akan dipilih. Lalu yang terakhir adalah model pengambilan keputusan dalam sistem informasi keuangan. Terdapat beberapa jenis metode atau model yang dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem informasi keuangan, antara lain yang pertama, rational model. Nah, dalam model ini menggunakan pendekatan rasional dan akal, bukan berdasarkan subjektif. Lalu yang ketiga adalah behavioral model. Dalam model ini pengambilan keputusan diambil jika keadaannya yaitu antara lain yang pertama, informasi tidak lengkap, yang kedua, tidak ada alternatif yang lengkap, yang ketiga, ada keterbatasan rasional karena masalah, nilai, pengalaman, pengetahuan, atau kebiasaan. Lalu yang terakhir adalah akan dipilih alternatif yang minimal tingkat kepuasannya. Lalu yang terakhir adalah irrational model. Nah, keputusan ini dibuat dengan cepat seperti gerakan refleksi dengan menggunakan media subjektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalnya belakangan. Nah, terdapat 2 cara di irrational model ini, antara lain yang pertama adalah subjektif, dengan pengalaman dan insting seseorang, tidak menggunakan model ilmiah yang dilakukan secara tidak sistematis. Lalu yang langkah kedua adalah objektif atau rasional. Nah, dalam model ini keputusan diambil dengan menggunakan prosedur ilmiah, sistematis, dan objektif, bukan berdasarkan pada aspek subjektif. Model inilah yang dapat dipelajari dan diwariskan. Makasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke dalam Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.